Assalamualaikum, Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Oh, sehat Mas Tony pagi ini. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Nampaknya walafiat. tidak pernah habis isu negeri kita ini ya. Ujuk-ujuk ada orang buang apa tuh, apa sajen tadi di Semeru. Tapi bukan itu yang akan kita bahas ini. Yang akan kita bahas ini pertama adalah nggak ujung-ujung hari tanggal kapan pemilihan presiden 2024 bergulir. Malah yang ada ini ada macam orang main kerambol ini, Pak Bahlil dengan Pak Muldoko ini tentang apa perpanjangan. Kalau pengusaha kan pengennya stabil terus ya, nggak usah lah ada pemilihan katanya. Mundurkan 2027, wallahu a'lam bisawab. Juga nasib para kandidat ya, Pak Ganjar ini mulai uring-uringan. Nampaknya karpet merahnya bolong-bolong akan jadi karpet kuning atau bagaimana. Sementara Pak Anies juga luar biasa, Anda tulis sampai, apa tulisan Anda tuh judulnya sangat bombastis juga itu. Nah, ada pilihan lah begitu ya. Wah, terakhir pun orang yang satu ini dapat hadiah dari Basnas ini. Sebuah penghargaan yang sampai hari ini saya lihat di media belum banyak diungkap ini. Tolong diungkap ini, award terakhir, yang keberapa ini dari Basnas Nasional tentang predikat terbaik dari gubernur yang satu ini. Silakan Mas Tony menyampaikan. Iya, kita mulai dari mana ini ya? Ya itu Alkisah tentang pemilihan apakah Pak jadi Presiden. Pak Presiden. Apa benar ini Iya, 2024 atau bagaimana Alkisahnya? iya kan memang orang memiliki kecenderungan untuk status quo itu umumnya lah orang. Dulu kenapa Pak Soekarno sampai 22 tahun? Kalau tidak dimundurin ya nggak mundur lah. Tuh. Kenapa Pak Harto itu 32 tahun? Kalau nggak dimundurin ya nggak mundur lah. Ya, artinya seandainya kemudian itu berlaku, ya Pak Habibie mungkin juga seumur hidup, ya, Gus Dur seumur hidup, SBY seumur hidup. Gitu. Pada masa SBY juga ada wacana 3 periode begitu. Ini ketika itu ditawarkan kepada pihak yang seperti itu, ya itu godaan lah. Kemudian tentu orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan yang ikut menikmati kekuasaan, ya betul kata Pak Ihsan, nggak usah lah ada pemilu. Seumur hidup lah, biar saya juga ikut menikmati seumur hidup, kan begitu bahasanya. Begitu ya. Ya Pak, Usaha terus kemudian baik orang yang ikut dalam konteks politik, yang ikut dalam konteks proyek, yang ikut dalam konteks usaha, ya menginginkan agar terus-menerus Pak Jokowi jadi presiden. Jadi apa yang dikatakan oleh Bahlil yang mewakili ya pada yang lain, pengusaha itu bergantung. Ya. Bergantung pengusahanya, apakah pengusaha itu diuntungkan dengan kekuasaan atau pengusaha yang sedang di luar kekuasaan dan tidak mendapatkan bagian dari kekuasaan. Bagi mereka yang tidak mendapatkan bagian daripada kekuasaan, ya jangan lama-lama, gue nggak dapat kue nih gitu loh. Lu enak dapat kue nggak kebagian. Gitu. Cuman yang lain nggak ngomong aja kan gitu. Kecuali ini kenceng, baru yang lain kenceng. Gitu ya. Begitu juga partai. Gitu. Ya, kalau kemudian partai tidak bicara tentang perpanjangan, tapi partai berbicara tentang tambah periodenya. Kenapa? Karena bagi partai-partai politik yang namanya pemilu itu buka toko, lagi panen mereka. Gitu. Makanya kalau kemudian ada 0% partai setuju kata siapa, anak buahnya setuju, pimpinannya baru ngomong, oh enggak setuju lah. Gitu. Ya nggak mungkin mereka tutup toko pada saat pagi sedang ramai orang. Orang minggu-minggu pada jogging, toko mesinnya buka, kemudian dia tutup, gitu. Ya nggak bakal terjadi itu. Sederhana lah membuat sebuah gambaran soal itu. Jadi partai-partai termasuk partai koalisi tidak ada yang menginginkan tidak ada yang menginginkan pemilu akan diperpanjang. Karena apa? Itu menandakan bahwa toko mereka tutup lebih lama. Karena itu nggak ada istilah diundur 2027 kecuali 3 periode. Bagi mereka partai koalisi ya mau, tapi bagi partai dan partai koalisi dan tidak punya calon mau. PDIP
punya calon, nggak mau. Gerindra punya calon, ya nggak mau. Partai oposisi otomatis nggak mau. Gampang kok, simpel kok untuk membuat penjelasan hal seperti ini. Jadi kalau kemudian ada orang yang teriak diperpanjang pemilunya atau 3 periode, ya hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah mereka orang-orang yang selama ini ingin menikmati menu kekuasaan dan tidak ingin menu kekuasaannya itu hilang. Itu saja sebenarnya. Siapapun mereka, apakah mereka politisi atau mereka bagian dari keluarga politisi atau mereka bagian daripada pengusaha yang ada di dalam, akan seperti itu. Sekaligus yang kedua, ini fungsinya adalah untuk mencari muka kepada presiden. Aku dukung loh, aku loyal loh, ini buktinya. Kalau aku loyal, aku dukung, ya kasihlah aku tambahan. Kira-kira gitulah gitu. Dan, ya masa aku berani pasang badan di depan sama orang yang nggak berani pasang di depan, beda. Tapi Pak Jokowi jelas kok. Dan Pak Muldoko juga katakan Pak Jokowi tidak mau 3 periode, tetap ikut aturan konstitusi. Pak Jokowi juga tidak mau tambah, karena memang Pak Jokowi melihat nampaknya bahwa sesuai dengan hasil survei dan rakyat pun kemudian sudah bicara bahwa jadilah negarawan untuk tidak nambah 3 periode atau mengkotak-atik konstitusi. Dan Pak Jokowi saya pikir sudah berulang kali membuat sebuah ketegasan karena paham apa yang diinginkan dan dimaui oleh rakyat. Karena itu tidak mau 3 periode dan tidak mau ditambah atau pemilu itu diundur gitu loh. Dan kemudian juga tentu sudah dikalkulasi kalau resiko politiknya, terutama resiko stabilitas keamanan bagi bangsa ini. Ya memang karena luar biasa. Itu nggak usah lah carmuk tapi jangan caranya begitulah, kira-kira gitulah. Ya, ini sekaligus untuk kepada mereka semua yang carilah muka tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang berkualitas, dengan cara yang berkelas lah. Apakah ini ada hubungannya, Mas Tony, dengan jadwal pemilu yang nggak kelar-kelar ini? Nggak rampung-rampung atau lain lagi? Mestinya ya lucu juga sih jadwal pemilu. Kenapa? Ini rakyat yang harus bicara, harus teriak gitu loh. Ya jangan kemudian nanti diputuskan tanggal 16 September 2022 atau gimana itu. Menurut saya ya sudahlah, jangan main-main urusan inilah. Gitu. Ya sudah berakhirlah semua. Komitmen kita terhadap konstitusi inilah yang akan menjaga kesepakatan bangsa ini. Inilah yang akan menjaga NKRI, ini akan yang menjaga bangsa ini tetap bersatu. Jangan kemudian bermain-main yang bisa menjadi trigger terhadap kegaduhan dan juga terhadap ini masalah. Ya termasuk kasus Ferdinand ini. Nah, ini masalah kegaduhan ini. Beda saja. Betul. Artinya rakyat ini punya titik-titik sensitivitas. Jangan dimainkan titik-titik sensitivitas itu. Ya, apakah itu bersifat sosiologis, apakah itu bersifat psikologis, apakah itu bersifat politis. Ada titik-titik yang sensitif, ada batas-batas sensitivitas yang tidak boleh dilampaui. Nah, menurut saya termasuk juga jadwal pemilu. Ini juga untuk saat ini ya, untuk saat ini sudah menurut saya sudah masuk pada titik sensitivitas tertentu bagi publik. Menurut saya jangan dimain-mainkan lah, jangan main di situ lah, mainlah di tempat lain gitu ya. Kalau main di titik sensitivitas yang bisa men-trigger terhadap emosi rakyat, ini janganlah disentuh-sentuh itu loh. Nggak bagus lah. Mari kita bareng-bareng untuk jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, menatap ke depan secara bersama-sama. Kita bangun bangsa ini secara kompak dan secara bersama-sama. Siapapun nanti pemimpinnya, apakah Anies Baswedan atau yang lain, siapapun lah, kita tetap harus kompak bahwa untuk urusan bangsa dan negara ini harus nomor satu. Segala aktivitas kita.
dan ego kita masing-masing. Tadi Bang Mas Tony udah sebut itu Anies Baswedan. Anda kok menulis begitu yakin ya Anies paling berpeluang jadi presiden di tengah survei-survei warawiri ini kan survei ini kan biaya juga ini, tapi survei umum ini menyatakan selalu berada dalam 3 pendampingan yang ada. Bagaimana Anda bisa demikian yang paling berpeluang gitu menulis demikian yakinnya ini Mas Tony? Ya ini bukan soal yakin tidak yakin, ini soal kita bagaimana membaca data untuk saat ini ya. Untuk saat Semua ini, data bisa berubah, tapi paling tidak untuk saat ini dan tren ke depan nampaknya memang Anies lebih banyak punya peluang. Nah, kalau Anies tidak punya peluang atau peluangnya 50-50 dengan yang lain, gempuran tidak akan besar. Itu ya. Gitu kan. Kalau ada orang begitu akut tingkat kekhawatirannya, berarti dia yakin, kan gitu. Yeah. Saya hanya mengungkapkan keyakinan mereka, orang-orang yang khawatir, yang takut itu. Ya, begitu yakinnya orang, ya, sehingga mereka takut. Kalau tidak yakin nggak takut. Contoh misalnya, gitu kan. Ya, Pak Ihsan rival, ada beberapa rival saya termasuk Pak Ihsan. Saya punya duit, saya punya akses kekuasaan, saya punya banyak hal lah. Kemudian Pak Ihsan tahu-tahu saya yakin jadi, ya saya akan kejar terus, saya akan gimana caranya untuk downgrade gitu. Kalau Pak Ihsan itu bukan rival yang menakutkan saya, yang kira-kira nggak bakal jadi, ngapain saya sibuk-sibuk buang energi, buang duit, buang macam-macam. Yeah. Gitu. Dan terus diserang dengan buzzer-buzzer profesional, gitu kan. Itu saya pikir tidak ada yang mengelola, ada yang menggerakkan, dan bisa kita tracing di media itu. Terus-menerus, dan itu irasional gitu loh, menyerang Anies dengan cara-cara seperti itu konsisten dan luar biasa. Itu kalau tidak mungkin alamiah. Dan itu ada yang mendesain. Nah, tingkat kekhawatiran yang begitu akut itulah yang kemudian kita cari datanya. Kok kenapa sih mereka segitunya? Oh, ya banyak survei yang berrekayasa. Nah, kalau lembaga survei kemudian ikut menyerang kepada calon, ya. Kemudian dia membuat hasil-hasil surveinya itu lebih tinggi kepada calon yang lain. Ya. Ini kan layak untuk diduga dan dicurigai. Oh, ada indikasi begitu juga begitu, Mas Tony. Kan kita lihat ada beberapa pemilik lembaga survei yang menyerang Anies. Mereka punya survei meninggikan survei yang lain gitu loh. Ya akhirnya kan mudah dibaca. Siapa ini dia? surveinya beneran apa enggak gitu loh. Ikut menyerang gitu loh. Dan nyerangnya kadang-kadang bareng-bareng lagi gitu. Alih-alih mendapat masalah malah mendapat hadiah dari Basnas kalau nggak salah begitu terakhir Anies. Iya itu soal nanti. Tapi coba masyarakat perlu juga paham gitu kan. Kenapa saya juga menulis itu gitu loh. Coba lembaga survei, ini indikator salah satunya akan survei yang dimiliki Anies itu natural dibanding dengan yang lain. Ada beberapa, bukan hanya satu loh, ada beberapa lembaga survei beberapa kali statementnya menyerang kepada Anies, dan lembaga survei ini memiliki angka survei ya coba tinggikan kepada yang lain. Ya wajar kalau kemudian rakyat curiga lembaga survei ini menyerang kepada calon tertentu. Posisinya sebagai lembaga survei gitu loh. Itu indikator yang lain itu. Ya, ada 5 indikator yang saya buat bahwa Anies ini, apalagi kalau kemudian Anies ini orangnya komunikatif, bisa merangkul kepada semua pihak. Gitu. Ada debat sampai 5 kali. Kemudian ya banyak lah, ya 5 yang bisa dibaca dalam tulisan saya. Saya pikir Anies, apalagi sekarang Anies itu banyak konten ya, antaranya itu kontennya banyak, termasuk ya belum dipublish itu Pak Ihsan, itu baru nanti. Atau mungkin setelah Oktober nanti itu gitu. Tanggal 17, Senin tanggal 17, jadi minggu depan. Oh, minggu depan ada publish. Saya bocorannya nih ya. Tadi malam, nggak tahu dapat dari mana, dari Basnas saya dapat Basnas. Terus kemudian saya lihat tanggal 17, saya kasih bocoran ke Pak Ihsan ini, Rasil ini. Jadi kalau tanya media kok belum ada, ya belum ada, itu baru besok kok gitu loh. Oh gitu, itu bocoran. Tanggal 17 hari Senin. Betul, salah satunya. Artinya bisa dikatakan
per pekan ada, minimal per bulan lah, ada aja itu kan. Kan artinya ini secara objektif akan menjadi sebuah konten. Oh, Basnas Pusat itu kan orangnya Anies. Orangnya Anies gimana? Itu Pak Nur Ahmad, Profesor Dr. Nur Ahmad itu dosen saya dari NU yang sama sekali. Beliau adalah orang dekat Kiai Ma'ruf Amin gitu kan. Oh iya. Objektif karena melihat pertama kepala daerah mana yang paling besar dukungannya kepada Basnas, Basnas daerah. Dilihat dari mana? Yang pertama dari regulasinya, kemudian yang kedua dari dukungan finansialnya, dari APBD gitu loh. Kemudian yang ketiga itu dari aksesnya, dikasih akses itu, regulasinya ikut dibuat. Terus prasarana-prasaranya ya, prasarana kemudian ikut hadir, ikut mendorong Basnas DKI bikin rumah, bikinlah ini, berkolaborasi. Betul-betul Gubernur Anies ini kepada Basnas ikut berperan. Ayo, apa yang kita kerjakan untuk DKI supaya ini efektif, efisien. Dana yang dipakai itu bisa dirasakan langsung kepada masyarakat 8 asnaf, gitu. Tetapi program-programnya itu efektif, tidak hanya dibagi. Maka ada zimat ya, zakat mat itu, zimat itu berapa banyak yang ada ribuan, yang 1.500 kalau nggak salah yang di cover. Terus kemudian ada guru-guru TK, guru-guru TPA yang kemudian dikasih modal usaha. Kemudian ada rumah-rumah orang susah yang di pinggir kali biasa banjir dibuat rumah panggung, ada ratusan rumah panggung. Dan lain-lain sebagainya. Artinya ini bahwa ada keterlibatan gubernur yang senantiasa mendorong kepada Basnas, bahkan gubernur menjadi ikon ketika ada program apa dibuat programnya, kemudian di situ ada foto Anies Baswedan menjadi sebuah ikon. Disitulah mempertegas adanya keterlibatan gubernur soal sarana prasarana, bekerja sama sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemprov DKI itu juga diperbantukan dan ikut diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Itulah yang kemudian dinilai oleh Basnas Pusat bahwa layaklah Gubernur DKI ini mendapatkan Basnas Award di tahun 2022 dan itu akan diberikan pada tanggal 17 Januari 2022. Dan media kalau saat ini mendengar ya silakanlah pada saat itu meliput. Iya. Tapi kalau saya lihat hubungan negara dengan zakat ya, dalam hal ini Basnas akan sibuk sekali kalau melihat negeri jiran Malaysia itu. Bergabungnya antara unsur zakat dengan pajak negara di Indonesia nampaknya menjadi mimpi entah macam mana. Mas Tony kan paham juga tentang ini karena Anda kan seorang ulama juga, lulusan pesantren pula lagi ya kan, ketua pesantren yang cukup ternama pula lagi. Bagaimana alumninya? Silakan Mas Tony. Ya, memang Malaysia sudah melakukan itu. Indonesia sudah mencoba untuk misalnya orang yang sudah membayar zakat maka akan dapat dispensasi terhadap pajaknya. Ini akan terus-menerus disinergikan ke depan karena pengeluaran zakat. Ya, pengeluaran zakat itu katakanlah misalnya 2,5% yang pajak orang usaha. Ini atau zakat profesi ini memang bisa dikurangkan untuk mengurangi beban pajak yang yang menjadi kewajibannya. Ini sudah jalan soal ini. Bagaimana kemudian ke depan itu bisa ini. Tapi PNS belum ya, PNS itu dan beberapa ini masih minim belum lah, ya, gitu. tetap dipotong sekian. Bagaimana menurut saya ada pembagian misalnya ini zakat kan kewajiban untuk umat Islam. Usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam ini itu langsung kemudian dipotong lah, misalnya katakanlah masuk ke rumah makan Padang Sederhana misalnya, gitu kan, atau rumah makan atau yang lain atau usaha-usaha yang lain itu kan ada pajaknya itu kan. Pajak 10%. Nah, 10% ini 77,5% masuk ke pemerintah, 2,5% masuk ke
Kesnas, apa ya. namanya Basnas pusat berapa persen, Basnas daerah berapa persen dari 2,5 itu. Masya Ini Allah. menurut saya akan menghidupkan. Kenapa? Karena terbukti memang lembaga-lembaga filantropi kita itu bekerja secara maksimal, langsung turun dan langsung dirasakan secara cepat, tidak kemudian terkendala banyak oleh prosedur dan Bocoran lah gitu. aturan. Dan ini bisa langsung katakan orang-orang sakit pepek langsung dapat masuk ke itu apa lah, masuk ke apa Rumah gitu kan. sakitnya ada. Dan itu kita kan tahu bahwa angka zakat itu bisa triliunan. Kalau kemudian semua itu berzakat, maka patut juga untuk dipertimbangkan bahwa usaha-usaha umat Islam yang sesuai dengan regulasi pajak boleh dikurangkan oleh pembayaran pajak itu, ya, maka tempat-tempat usaha itu ya bagus juga kalau kemudian 2,5%-nya, katakan pajak 10%, ya 2,5%-nya itu diambil untuk diberikan kepada lembaga-lembaga zakat negara, ada Basnas pusat, ada Basnas daerah, mungkin Basnas pusat itu 0,5%-nya, 2%-nya itu untuk Basnas daerah. Supaya semua Basnas itu hidup, langsung ikut membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui orang-orang duafa itu dan kegiatan-kegiatan yang lain, yang sehingga ini signifikan. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada ACT, tidak ada dompet duafa, kemudian tidak ada Basnas pusat, tidak ada Basnas daerah, tidak ada Lasnas, Lasnas Lasis, itu kemudian ada bencana, walahan pemerintah itu. Terus kemudian soal orang-orang fakir miskin yang perlu kemudian santunan, tanpa ada Basnas dan Lasnas, kewalahan juga pemerintah. Maka bagaimana pemerintah tidak hanya mengambil manfaat dari Basnas Basnas dan Lasnas itu, tetapi juga mendorong mereka untuk bisa memerankan secara maksimal, membantu kerja-kerja pemerintah terhadap program-program kerakyatan. Masya Allah. Saya pikir ini akan lebih bagus gitu. Perlu dipertimbangkan dari Basnas itu juga dan Lasnas, ya cobalah kemudian untuk mengusulkan, membuat proposal kepada pemerintah supaya mereka ini di DKI ini pendapatannya per tahun itu jauh lebih besar daripada Basnas pusat. Masya Allah. Di DKI itu biasanya kalau kondisi normal itu bisa 200 miliar. Sementara Basnas pusat itu cuma 100 berapa. Masya Allah. Wah, terakhir Mas Tony nih, bincang kita tentang Allahmu lemah. Ini ke arah mana nih akan kira-kira ini setelah pingsan sebentaran lantas masuk prodeo. Bagaimana potret yang Mas Tony lihat? Kan masih banyak yang beginian di luaran sana. Apa Mas Tony, komentar Mas Tony? Iya, begini. Ya ini Ferdinand, saya pernah sekali sama beliau itu di TV swasta di panel 2018 kayaknya. Begini, Ferdinand ini kan salah satu orang dari puluhan, ratusan bahkan ribuan orang yang bahkan banyak yang lebih parah daripada Ferdinand. Betul. Itu hanya saja dia adalah politisi, public figure, gitu kan, yang ketika mengetweet atau bernarasi itu berpengaruh. Yeah. Dan akhirnya disorot oleh publik. Ya. Karena itu ketika kepleset seperti itu, ya memang aturan harus ditegakkan. Kenapa? Satu, itu soal hukum memang harus ditegakkan untuk siapapun ya. Dan banyak orang-orang seperti Ferdian dari kubu manapun memang juga harus diingatkan soal ini. Kemudian yang kedua soal sosial, karena hukum tidak juga terkait dengan sosial politik dan juga keamanan. Ferdinand ini bisa menjadi trigger terhadap protes massa yang cukup besar. Dan emosi masyarakat di tengah pandemi yang susah, di tengah banyak kekecewaan, di tengah kekecewaan banyak hal, rakyat ini mendapatkan triggernya dengan kasus Ferdinand. Maka saya setuju sekali kemudian ditahan dan segera saya
saya sudah menduga ini polisi akan nahan dan segera akan memprosesnya untuk ke hukum. Kenapa? Kalau tidak ini rawan. Dan polisi sudah paham betul soal itu. Ya. Ya karena itu kasus Ferdinand ini kemudian ditawan soal kemudian ada gimmick-gimmick, sudahlah itu Vincent itu menurut saya manusiawi lah, namanya seorang pribadi sedang tertekan secara psikologi dan banyak orang juga akan melakukan hal seperti ini gitu loh. Ya kita harapkan dia tegar aja dan kita pahami soal itu. Tetapi menurut saya gitu kan, janganlah jadi Ferdinand yang sementara banyak di luar, karena itu akan mengganggu relasi sosial berbagai latar belakang kayak etnis, terutama adalah agama. Sudahlah masing-masing itu ya jangan masuk di ranah itulah, jangan masuk di ranah agama lah. Kalau berbeda pendapat silakanlah berbeda pendapat. Maka yang perlu kita pahami adalah satu dengan yang lain saling menghargai soal perbedaan pendapat. Yang kedua adalah cerdaslah dalam menggunakan ruang publik, dalam konteks ini adalah medsos. Dan yang ketiga, jangan pernah kita semua ini memelihara dendam dan kebencian yang tidak terkontrol. Karena bagaimanapun itu akan terekspresikan. Dan kalau tidak betul-betul tidak kontrol, ekspresikan melalui tulisan. Beda dengan baca lisan dengan bahasa tulis ya. Bahasa lisan itu lebih mudah tidak terkontrol daripada bahasa lisan. Bahasa tulisan maksud saya. Bahasa tulisan yang mudah terkontrol karena orang menulis ini direvisi kayak saya nulis itu. Kalau sekedar menulis mungkin nggak sampai 1 jam jadi. Revisinya bisa 1 jam. Oh itulah makanya pasti apakah itu tipe, apakah itu kemudian mempertimbangkan aspek hukum, mempertimbangkan aspek sosial, mempertimbangkan aspek apa namanya aspek-aspek yang lain, termasuk pilihan bahasa perlu diubah atau tidak, struktur kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu lebih bagus maf'ul B-nya didulukan atau maf'ul B-nya diakhirkan, gitu kan? Kira-kira seperti itu, karena itu rasa bahasa. Kira-kira dengan bahasa ini simple enggak, komunikatif enggak, rakyat pembaca mudah memahami apa enggak. Nah, itulah bahasa tulisan. Apalagi tulisan itu pendek, tentu berulang-ulang akan dipertimbangkan, beda dengan bahasa lisan. Dan disinilah menurut saya ada sejumlah orang yang terjebak dalam mengekspresikan ketidaksukaan dan kebenciannya kepada orang tertentu. Nah inilah yang kemudian ada istilah ya jangan marah kan gitu. Karena kemarahan itu bisa blunder terhadap dirinya sendiri. Apalagi ini dalam konteks ini merugikan bangsa, bisa membuat mengadu domba antara anak bangsa. Apapun ceritanya gitu, nggak usahlah masuk ke dunia itulah. Soal agama biarlah, kita sudah nyaman. Ya Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu di Indonesia itu sudah sangat nyaman. Ya kalau kemudian dikaitkan bagaimana dengan sesajen itu ya, soal sesajen itu ya kalau mereka itu memiliki katakanlah agama yang diakomodir oleh di Indonesia dan kemudian ada ritual itu ya silakan. Tapi kalau kemudian agama itu ya menggunakan Islam melakukan sesajen, ya menurut saya perlu diingatkan. Islam tidak mengajarkan itu. Kalau ada orang Islam kemudian mengatakan itu tidak bertentangan dengan Islam, kalau dia orang Islam, kalau dia orang Islam melakukan seperti itu ya jelas-jelas bertentangan, menodai Islam, bukan hanya bertentangan menodai Islam. Ini budaya. Bagi Islam sesajen itu ya diharamkan. Ya, bagi agama yang lain itu kan kita punya masing-masing. Silakan agama yang lain kalau menghalalkan dan kemudian bagian menjadi ritual, ya itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Ya masing-masing saling menghargai agama yang lain. Cuman kalau orang itu beragama Islam kemudian melakukan hal itu, ya tentu ya ini menodai Islam. Kalau itu beragama Islam, kalau agama orang lain ya silakan, itu hak dari agama yang lain gitu loh. Ya. Terus kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan Islam, salah.
jelas bertentangan dengan Islam, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau kemudian itu dilakukan oleh agama yang lain, yaitu hak mereka. Orang Islam tidak boleh ngapa-ngapain karena masing-masing punya hak. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang Islam, itu menodai Islam. Menurut saya ini nggak perlulah kemudian diperpanjang sampai pelaporan. Ya menurut saya bangsa ini terlalu besar para problemnya untuk kita hadapi dan kita selesaikan bersama-sama masalahnya. Ya, bukan kemudian sibuk dengan remeh-temeh. Sekarang ini ya di era medsos begitu banyak orang yang ingin ikut populer, ingin dikenal, kemudian ingin setiap peristiwa itu menjadi proposalnya. Ini yang repot gitu loh. Menurut saya ya negara ini juga harus cerdas untuk melihat semua ini. Jangan kemudian hal-hal yang remeh-temeh. Ya lihatlah orang ini itu maksudnya apa. Oh mau numpang di atas masalah, mau numpang di atas sesuatu yang viral. Ya cobalah kemudian negara termasuk dalam hal ini adalah kepolisian, gitu kan. Ya lebih memberitakan hal-hal yang memang betul-betul berpengaruh terhadap bangsa ini atau kemudian berpengaruh terhadap hukum lah. Itulah Itu, pentingnya. Pak. Masya Allah, luar biasa kita punya wawasan. Memang itu kampung dulu banyak orang Hindu, tapi sudah jadi pengungsi. Pindah tempat ya, mereka menjadi ke Sumatera atau ke Lampung, ke berbagai tempat. Ya, udah bergeser ke arah Bali. Ya Itu betul, kan. Bali juga Ke arah dan Bali. Gitu. Tapi kalau memang itu orang Hindu, ya sah-sah saja. Memang ritualnya saya sampai kita juga hormati. ke pura Nggak itu. boleh siapapun untuk mengganggu, dan mengganggu itu pelanggaran terhadap hukum gitu loh. Tapi kalau itu orang Islam, ya ikutilah syariat Islam sesuai dengan aturan Islam. Tampaknya susah dibilang orang lain Islam karena di situ kampungnya orang Madura hampir 90% lebih. Tapi itulah Alkisah. Kita lihat nanti bagaimana apakah ini sebuah kisah lain dari negeri yang nampaknya sedang digoncang-ganjing ini. Mudah-mudahan umat tambah sabar lagi menghadapi berbagai cobaan. Ya, minta kepada para tokoh, para ulama, para agamawan, terutama juga pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, gitu kan, jadilah contoh-contoh yang baik, gitu kan. Terus kemudian bersikap dan berperilakulah untuk untuk membuat negara ini stabil. Itu yang penting. Hubungan relasi sosial ini nyaman sehingga kita membangun bangsa secara bersama-sama itu enak ke depannya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Tony bincang pagi hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah, sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum Mas Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.